Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Mari kita berdoa. Biarlah masyikiri arala bayasi. Derere marala mayase. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai ini dan hari ini Tuhan. Kau senantiasa bersama kami. Allah kami yang setia. Terima Kau kasih. tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Ini kami anak-anakmu yang rindu akan Engkau Ya ya Bapa. Tuhan. Membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagimu Ya ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Ya. Dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan saat ini kami patahkan, kami perintahkan keluar Dalam dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang Ya. menguasai tempat ini. Amin. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Ya, Tuhan Tuhan yang Yesus. menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi Ya, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seluruh sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
menyembah Tuhan dengan hati tulus, dengan hati yang merindukan Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa yang terbaik untukmu, korban ucapan syukur kami. Sebab Tuhan teramat sangat baik, kesetiaan-Mu kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, nyanyikan nyanyian syukur baginya. Besar Kau Allahku, ajaib Kau Tuhanku, selamanya. Segenap hati, segenap jiwa, muliakan Tuhan. Tinggikan namanya, hari ini jangan ada pikiran yang terpecah belah. Fokuskan hanya kepada Tuhan. Renungkan segala kebaikannya. Renungkan segala kesetiaan dan kemurahannya yang besar bagi kita. Datang dengan hati bersyukur. Buka hatimu kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami membuka hati selebar-lebarnya untuk Engkau.
Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Menjamah hidup kami. Memulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang sanggup menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu Tuhan yang sanggup membuat roh kami menyala-nyala. Kira kata karala masyana curahkan, curahkan, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kala harapan kami, kala kekuatan hidup kami, kala segala-galanya Tuhan. Lama-lama masyana lama
Allah di atas puji-pujian kami. Karena itu hati kami siap bersorak bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Ya Allah yang sangat baik, kasih setianya kekal selamanya. Jangan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersinar di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersinar di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, kasih-Mu. Engkau baik, kasih-Mu. Engkau baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih-Mu. Mari dengan hati bersyukur. Jangan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersinar di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau kita selalu bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku bertanya,
menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Setiap hari-hari yang kita lalui, kita mau selalu bersyukur apapun keadaannya. Amin Bapak Ibu. Meskipun dunia gonjang-ganjing, harga-harga naik, pokoknya cinta Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kami bangga Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur selalu. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku.
sembah Tuhan. Nyatakan imanmu, nyatakan pengharapanmu kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, hatiku tidak bimbang Tuhan. Aku tidak takut, sebab Kau Allahku yang baik, sebab Kau Bapakku yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu besar, namamu besar, Kau mulia, Engkau hebat. Mataku tertuju padamu, hatiku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, menyatakan iman pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kau Tuhan yang dapat dipercaya, Kau Allah yang benar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami yang percaya. Haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Terima kasih. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat pasti ada bagiku. Sungguh ku percaya, dan saya serahkan namanya, yang mustahil, mujizat dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat mujizat masih ada mujizat masih ada bagiku. Berikan tepuk tangan yang sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Dia Allah Bapa kita yang peduli akan hidup kita senantiasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau kami diberikan kesempatan boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu di setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami masih percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kau masih sanggup memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan, memberikan jalan keluar buat kami yang sedang mengalami jalan buntu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini tidak akan sia-sia Tuhan, melainkan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, berikan kami Tuhan mau fokus Tuhan hanya padamu saja Tuhan. Kami enggak mau ya Tuhan peduli akan hal-hal yang lain Tuhan saat ini ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran, biar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serah semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya. Saya percaya keadaan kita hari ini dalam keadaan yang baik-baik, keadaan yang sehat ya. Walaupun masih ada COVID-19, Omikron, tapi kalau saya lihat kan grafiknya sudah mulai turun ya.
Hari-hari perekonomian juga sudah mulai membaik ya. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan masih dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebab Dia Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Dan terbukti hari ini kita masih dipelihara. Ya, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Identitas Pengikut Kristus. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, kita harus tahu identitas kita itu seperti apa. Kalau kita sebagai umat warga negara Indonesia, identitas kita itu biasanya pakai apa? KTP, itu identitas kita. SIM itu boleh juga, atau paspor. Tapi identitas pengikut Kristus itu apa Bapak Ibu semuanya? Apakah dengan menunjukkan kalung salib? Kalau pakai kalung salib besar gitu, menunjukkan itu pasti pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Belum tentu. Kristen iya, tapi belum tentu pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Atau mungkin dengan memakai namanya dulunya misalnya Joko, sekarang diganti menjadi Yusuf. Atau ditambahkan kalau nama baptis, Yehuda. Nah, apakah itu menunjukkan sebagai pengikut Kristus? Identitas? Juga belum tentu. Banyak orang yang namanya Kristen kelihatannya sesuai Alkitab, tapi ternyata bukan. Kemarin saya ketemu dengan orang nama belakangnya ada Sakarianya. Saya tanya, Kristen? Oh bukan, dari agama yang lain. Oh iya. Oke, tapi itu bukan identitas yang utama. Hari ini kita akan belajar. Di ayat yang pertama sebagai poin yang pertama yang akan saya sampaikan. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yang pastinya kalau kita ini sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup sama seperti Kristus hidup Bapak Ibu. Itu yang paling penting ya. Ini kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi orang-orang itu takjub dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Lalu orang-orang itu segera mengidentifikasi kedua orang ini yaitu Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus. Keberanian Petrus dan Yohanes membuat orang lain mengenali mereka sebagai pengikut Yesus. Di poin yang pertama ini, identitas pengikut Kristus adalah miliki keberanian sama seperti keberanian Yesus. Alkitab jelas berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan roh keberanian. Itu yang Tuhan lakukan. Untuk kita memiliki keberanian seperti Yesus, maka kita harus berani keluar dari ketakutan-ketakutan yang membelenggu kita saat ini. Selama ini. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Ketakutan seperti apa? Mungkin ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin ketakutan akan membuat keputusan. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan trauma masa lalu. Banyak orang yang mengalami hal-hal itu. Tapi sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus berani keluar dari semua ketakutan-ketakutan yang salah. Apa arti berani Bapak Ibu? Saya punya sesuatu hal yang berbeda yang mungkin Bapak Ibu sudah belum pernah dengar. Apa arti kata berani? Menurut saya berani itu bukan berarti tidak takut. Tapi berani itu artinya bertekad menaklukkan setiap ketakutan. Saya ulangi, berani itu bukan berarti tidak takut. Tetapi bertekad menaklukkan setiap ketakutan. Berani artinya melangkah maju. Hari ini Tuhan ciptakan mata untuk melihat fokus ke depan. Walaupun noleh ke belakang bisa ya. Tapi untuk maju ke depan. Terus hari ini kita terus melangkah maju bersama Yesus. Untuk menaklukkan setiap ketakutan. Dan tahukah Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki, maka diperlukan keberanian untuk melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Harus. Kalau kita takut tentang masa depan, lakukan hari ini sesuatu dengan berani melakukan sesuatu yang baru. Saya pernah berkata di tempat ini, kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, jangan menggunakan cara yang sama. Enggak ketemu. Kalau pengen masa depannya berubah, hari ini kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang saat ini kita lakukan. Misalnya menambah jam doa, misalnya lagi menambah jam kerja kita, misalnya lagi menambah ilmu pengetahuan. That's it. Itu yang harus kita lakukan. Bukan melakukan hal yang sama setiap hari. Doa bangun pagi cuma 5 menit, pengen hidupnya berubah, pengen diberkati Tuhan. Maaf,
Nggak bisa. Disuruh puasa, susah. Alasan alasan ini, lupa. Nggak bisa. Kita harus menambah hari-hari ini jam doa kita, jam baca firman kita, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Biasanya ngantuan, hari ini lebih sungguh-sungguh. Ya, bayar perpuluhan, ya mengembalikan milik Tuhan itu harus. Kita harus menambah hal seperti itu spiritual. Keberanian Tuhan mau bukan keberanian yang asal nekat. Bukan bonek. Arek Surabaya seringnya bonek. Persebaya bondo nekat, bukan itu yang Tuhan mau. Keberanian yang Tuhan mau adalah keberanian yang penuh dengan hikmat Tuhan. Enggak ngawur keberaniannya. Banyak orang beraninya itu berani ngawur. Contoh, berani ngutang tapi enggak bayar. Wah itu. Ngutang sana sini enggak bayar. Ditagih marah-marah. Sekarang itu banyak yang zamannya yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Kalau baca sosmed itu sering kan gitu kan. Itu tapi memang kejadian. Dicari susah ditelepon, mau ditagih di WA atau di SMS gak balas. Dicari di gereja gak datang terus. Waktu minjem mudah sekali. Gak berani itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi berani adalah keberanian yang penuh dengan hikmat. Di firman Tuhan dikatakan, hai kamu yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Ya, hari ini Tuhan mau kita berani tapi dengan penuh hikmat. Gak ngawur. Lihat perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga di suatu momen di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tentang pedagang yang menemukan mutiara berharga. Kalau Bapak Ibu ingat, kita nggak usah baca itu semua ayatnya, tapi saya kasih ringkasannya aja. Alkitab berkata apa? Pedagang ini menjual seluruh harta kekayaannya untuk beli sebuah mutiara. Bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Mutiara ini betapa berharganya pasti kan, sampai dibeli dengan harga yang mahal. Saya yakin walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, pedagang ini memiliki pengertian tentang mutiara. Bahwa mutiara ini bagus, kualitasnya bagus, bentuknya oke. Dibeli dia harapan jualnya lebih mahal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Enggak asal beli gitu. Beli mutiara dibeli terus ternyata jeblok, bukan itu. Tapi dia mengerti. Makanya kerajaan surga diumpamakan seperti itu. Karena sesuatu yang mahal. Artinya kita harus meninggalkan keduniawian kita. Tuhan Yesus ingin berpesan di sana. Bukan terus jual hartanya kita semua, bukan itu. Tapi meninggalkan keduniawian kita untuk mengikuti Yesus. Untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau sama seperti pedagang. Dan juga ada perumpamaan yang lain. Tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Tahu Bapak Ibu tentang ini? Saya yakin Bapak Ibu saudara sering dengar cerita ini. Saya ngomong ke 10 gadis ini, 10 ya, itu orang-orang yang berani. Karena berani menantikan mempelai. Cuma bedanya 5 gadis yang bodoh. Dia tidak mempersiapkan, dia nggak pakai hikmat, asal nekat saja, mau ketemu mempelai Kristus, tapi nggak punya persiapan. Sehingga ketika datang mempelai, mereka ketinggalan. Sedangkan 5 yang bijak, dia tahu. Karena ingin ketemu dengan mempelai, dia mempersiapkan lebih lagi, dia penuh dengan hikmat, sehingga tidak ketinggalan. 10-10-nya berani, tapi bedakan beraninya. Berani yang nekat dengan berani yang penuh dengan hikmat. Hari ini saya melihat banyak orang ya, kalau datang ke gereja, saya harap di sini nggak ada, Bu Tommy. Di gereja saya masih banyak soalnya. Kalau ibadah itu ya, on-site, datang gini, nggak banyak, isi gereja mungkin cuma 75%. Masih ada yang kurang. Jam ibadah gereja saya dari 3 aja jadi 2. Ibadah yang pertama penuh, ibadah yang kedua masih belum penuh. Tapi saya lihat di luaran saya sana, kalau saya lihat Instagramnya atau Facebooknya mereka berani nggak datang ke gereja tapi berani makan di restoran. Nggak datang ke gereja tapi berani jalan-jalan di mall. Saya pikir gini, oh iya mungkin ya dengan online cukup ya. Saya bilang gini, oh ya online itu ya nggak apa-apa kalau kita sungguh-sungguh loh. Kalau saya lihat yang online, saya aja kalau online maaf loh. Saya nggak pakai rapi seperti Bapak Ibu datang ke gereja, setuju nggak? Mungkin kita celana pendekan, asal-asalan, sambil makan, sambil tidur-tiduran. Kalau ibadah datang, pernah gitu, sambil makan, bisa dimarahi Tuhan Yesus loh itu langsung. Bu Tommy bisa marah itu, ya minum gitu, terus pakai baju rumah koloran gitu. Saya yakin nggak ada yang gitu.
Karena ketika kita datang, itu jauh lebih sungguh-sungguh. Tapi saya berdoa, yang online melakukan hal yang sama. Tapi kenyataannya banyak yang nggak sama. Makanya saya melihat gini, orang itu ya berani datang ke mall, berani makan di restoran, berani ketemu orang karena kerja, tapi datang ke gereja nggak mau. Saya nggak setuju. Maaf ini, kalau Bapak Ibu nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi ini buat saya seperti itu. Tapi ada orang lain juga berani, nekat ngadepi COVID ini, nggak pakai masker. Wah salah juga. Nggak mau vaksin, salah juga. Nggak prokes, datang ke gereja ngawur. Wes nggak pakai masker, asal tuh kan Tuhan Yesus jaga. Tuhan Yesus pelindung kita. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi berani bukan nekat. Itu saya kasih contoh seperti itu ya. Orang cerdas dan beriman melindungi dirinya dengan doa dan vaksin COVID. Vaksin iya, doa iya, supaya jangan sampai kena. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan ada yang pernah kena 1 kali. Ya mungkin kita belajar. Saya pernah kena tahun lalu, Bapak pernah kena ya. Sekitar saya 2 kali malahan kemarin. Habis kena kapan hari ini, Pak Fer saya kok kena lagi ya, kok bisa ya kok. Loh, ya bisa lah kena 2 kali, kenapa? Teman saya ada yang 3 kali kok enggak apa-apa gitu. Cuma sekitar ya lucu, kok bisa kena sih? Apa salah ya dia bilang gitu? Enggak lah, kena ya isoman saya bilang gitu. Enggak apa-apa, saya yakin kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam truknya Tuhan. Kalau tadi ngawur, enggak prokes, enggak maskeran, ya salah nih kita. Ya, tapi kalau kita sudah menjaga, pakai masker, nggak sembarangan cuci tangan, tadi disemprot di depan, ditem suhunya, nggak ada masalah. Ya, kalau Tuhan izinkan nggak apa-apa. Karena ada maksud Tuhan yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Ya, keberanian apa yang harus kita miliki? Yang pertama, keberanian menghadapi masa depan. Hai Bapak Ibu, hari ini jangan kau takut. Alkitab berkata bolak-balik, jangan kau khawatir tentang apa yang akan kau makan, kau minum. Burung di udara aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi hidup kita. Jangan khawatir. Berani hadapi masa depan. Jangan berpikiran lain. Ya apa ya besok ya apa ya minggu depan. Ya apa ya nanti bayar kontrakan. Ya apa ya nyekolahkan anak. Enggak usah mikir terlalu jauh. Hari ini kita dipelihara sama Tuhan. Sungguh-sungguh besok juga pasti dipelihara. Caranya Tuhan itu saya ngomong banyak 1001 macam cara kalau saya ngomong. Nolong kita itu. Banyak macam carain Tuhan itu. Asal kita beraninya dengan hikmat. Ya. Yang kedua, berani apa? Berani menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan dengan iman dan keberanian. Berani berkorban, berani melayani, berani memuji dan menyembah Tuhan. Itu penting Bapak Ibu hari ini. Jadi pelaku firman ini sekarang penting. Karena banyak orang itu yang mendengar saja. Tapi nggak jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Cuma Isa dengar notok hari ini, khotbahnya bagus. Khotbahnya lucu. Saya ngomong, saya kalau khotbah jarang lucu. Kalau Bapak Ibu ngikuti saya dari dulu sampai enggak. Saya lebih baik mungkin keras. Tapi saya tahu sesuatu yang keras ini benar-benar bermanfaat untuk Bapak Ibu. Bukan hanya yang guyonan-guyonan yang bikin lucu, yang bikin Bapak Ibu enggak ngantuk. Enggak mau seperti itu. Saya bicara kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di akhir zaman ini, kita sudah memasuki akhir zaman ini, semakin jelas tanda-tandanya. Ada perang hari ini, Ukraina versus Rusia. Itu sudah jelas. Firman Tuhan sudah mencatat. Chip sudah ada orang yang pakai. Tahun 2020 ada di YouTube, saya lupa namanya, kemarin diputer. Itu orang Indonesia pertama yang memakai chip. Sudah ada. Di tangan kiri dan kanan, kepalanya aja belum. Ya, itu sudah ada Bapak, itu bukan khayalan yang ditulis firman Tuhan itu. Ada chip 666 itu. Hari ini kita sudah memasuki akhir zaman. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, maaf, kita bisa ketinggalan loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bisa ketinggalan. Nggak bersama-sama dengan dia. Hati-hati. Hari ini benar-benar sungguh-sungguh haruskan ya. Yang ketiga, keberanian apa yang harus kita miliki? Keberanian memperbesar kapasitas kita. Hari ini jangan berhenti untuk belajar. Jangan nggak mau gali informasi. Hari ini banyak orang-orang yang sedang ditipu. Kan ini hari-hari ini kan musimnya ini robot trading kalau Bapak Ibu tahu. Banyak yang kena di sana. Karena mungkin tidak menggali, nggak tahu. Cari uang semakin susah. Diiming-imingi 1 bulan dikasih berapa. Nanti bulan keberapa terimanya berapa. Orang banyak tergiur di sana. Tapi hari ini kita harus berani memperbesar kapasitas kita. Belajar banyak. Jangan mudah ditipu orang. Karena
Hari ini semakin sulit, banyak penipu. Sesuai firman Tuhan, akhir zaman kasih semakin dingin. Ingat itu kata-kata itu. Iya, orang nggak penuh kasih sekarang. Orang Kristen aja nipui banyak. Pendeta nipui banyak. Pelayan Tuhan nipui banyak, pakai banget. Makanya pelayan Tuhan, pendeta belum tentu pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Hari ini kita belajar pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Hari ini saya berdoa kita semua menjadi orang yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus. Bukan yang cuma KTP-nya Kristen. KTP-nya ditulis Kristen aja bangga. No. Tapi kita harus pastikan kita sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Upgrade diri kita. Poin yang kedua, kalau tadi memiliki keberanian, yang kedua adalah 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua adalah miliki karakter seperti karakternya Yesus. Karakter itu adalah siapa kita sesungguhnya. Beda dengan reputasi. Reputasi adalah persepsi orang atau anggapan orang tentang siapa kita, itu persepsi. Kalau karakter itu siapa kita sesungguhnya. Banyak orang tertipu dengan sosial media hari-hari ini. Di sosmed kelihatannya hidupnya penuh dengan kebahagiaan, setiap foto bersama dengan pasangan senyum, ya, dengan anak kelihatannya luar biasa, padahal kenyataannya nggak sebahagia itu. Mungkin di rumah suka berantem, kan kita nggak tahu. Sosmed itu kan menampilkan sesuatu yang bagus ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu beberapa kan main Instagram. Kalau lihat fotonya kan pasti semuanya bagus. Buktinya kalau foto aja diulang bisa puluhan kali kita ini ya. Misalnya lagi foto sama teman-teman, foto gini, oh kelihatan gendut, oh lihat mencong gini, nanti duduk gini supaya kelihatan kurus. Itulah dunia. Selalu menampilkan sesuatu yang indah saja. Tapi kenyataannya dalamnya bisa keropos. Hari ini, pada saat kita di gereja, kita jangan menunjukkan reputasi kita. Tapi benar-benar karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalau di gereja, maaf, pakai kayak lingkarannya malaikat kuning gitu. Semuanya kudus, suci, nyembah, luar biasa. Tapi baru keluar sana dari parkiran, mau diserempet sudah marah-marah, teriak-teriak gitu. Terus di rumah ngomel-ngomel, terus gitu. Di gereja baik gitu, di rumah ngomelin suaminya terus gitu. Sampai suaminya tutup kuping terus gitu. No. Karakter itu penting. Saya punya teman, itu pekerjaannya memang golongannya networking, memang ya multi level lah apa. Sampai dia itu mau ngerekrut saya, banggain orang di sosmed. Ini loh beli mobil Alphard, tunai langsung gitu. Ini beneran gitu. Banyak orang yang tertipu seperti itu. Jadi hari ini kita belajar untuk tidak tertipu. Kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan. Dan pastikan yang ditunjukkan kita bukan reputasi. Tapi itu karakter yang sesungguhnya. Waktu kita di pekerjaan, karakter kita seperti apa. Waktu kita di gereja seperti apa. Waktu di rumah seperti apa. Waktu engkau sendirian Bapak Ibu seperti apa. Hanya Tuhan dan diri kita yang tahu. Ya, hari ini kita mau terus belajar. Perkataan dan perbuatan kita harus selalu memuliakan nama Yesus. Coba cek hari-hari ini. Apakah kita sudah memuliakan nama Yesus atau tidak? Dengan sikap dan karakter kita. Mungkin kita berkata, kita tidak bisa merubah karakter yang lama kita. Wes ini watekku Pak. Bu, gak bisa tak rubah Bu Tommy. Didoain terus, gak bisa. Mau dibaptis ulang ya tetap sama. Dibaptis 7 kali ya mau doain. Gak berubah, wes memang gini, watekku ini kayak gini dari dulu. Banyak orang yang berkata seperti itu. Tapi percayalah, tugas kita bukan mengubah karakter kita yang lama. Tetapi tugas kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa diperbaiki sama Tuhan. Agar bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu berusaha dengan kekuatannya sendiri merubah karakter atau watak tadi, nggak akan bisa. Walaupun di doa pendeta terkena 10 pendeta langsung bersama tumpang tangan tumpang kaki, tetap nggak bisa berubah. Yang bisa itu Tuhan yang merubahkan hidup kita. Minta tolong sama Tuhan.
Kalau hari ini engkau ngomelan, bersungut-sungut, minta sama Tuhan. Tuhan, mulut ini ya, Tuhan tolong supaya enggak ngomelan terus saya. Enggak bersungut-sungut terus saya. Tetapi penuh ucapan syukur. Kalau engkau pelit, minta tolong sama Tuhan supaya engkau enggak pelit lagi. Tapi berani berkorban, berani menabur, berani berbagi. Apa karakter Bapak Ibu yang mungkin tidak baik? Minta tolong Tuhan. Itu yang bisa mengubahkan. Ya, sama seperti Yesus nantinya. Ya. Karakter Kristus apa yang harus kita miliki? Yang pastinya di Galatia 5 ayat 22-23. Ingat pasti ya. Ini. Buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini karakter yang harus kita punya dulu yang pertama. Buah roh. Ada 9 hal di dalamnya. Dalam satu buah roh. Bukan 9 buah roh. Tapi dalam satu buah roh ada 9. Ada kasih di sana. Ada sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Komplit. Itu penting. Pohon bisa dinyatakan baik itu kalau dari buahnya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Buahnya gede-gede. Ini baik ya. Duriannya gede, manis gitu. Baik lah ini kayak gini. Karakter kita bisa dinilai seseorang kalau kita punya ini, buah roh. 9 hal ini harus kita punya. Enggak bisa kurang 1, enggak bisa. Kalau ada yang kurang 1, mintalah sama Tuhan. Diberi pertolongan untuk bisa punya 9 hal ini. Tentang buah roh Bapak Ibu. Banyak orang yang mungkin meremehkan. Oh Pak, saya sudah punya kasih. Sukacita ada, penguasaan diri enggak ada, jeblok. Enggak. Kita terus berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus tentang 9 hal ini. Yang kedua apa karakter Kristus yang harus kita miliki? Hidup dalam integritas. Saya nggak usah bahas tentang integritas terlalu panjang. Di sesi yang lain aja kalau nanti diberikan kesempatan lagi saya bahas itu. Tapi intinya integritas ngomongnya gampang ini Pak. Di depan dan belakang itu sama. Itu penting. Di depan dan belakang itu sama. Artinya apa? Di depan Bapak Ibu saya sama. Dengan waktu nggak ada Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu saya murah senyum. Waktu nggak ada Bapak Ibu, saya juga murah senyum. Di depan Bapak Ibu saya nggak pelit. Di belakang juga nggak pelit. Karena banyak orang itu di depan dan belakang tidak sama. Di depan kelihatannya baik-baik tadi yang saya katakan. Kelihatannya banyak nolong, tapi di belakang grundel. Supaya kelihatan dihargai orang. Jadi milikilah integritas. Ketika ketemu dengan banyak orang, tampil sama ketika dengan tidak ada orang itu. Yang ketiga, karakter apa yang harus kita miliki adalah menjadi berkat bagi komunitas. Jangan hidup egois Bapak Ibu hari-hari ini. Walaupun keadaannya mungkin susah, keadaannya ekonominya mungkin lagi goncang, tetap bisa jadi berkat. Berkat itu bukan hanya bicara soal materi, tapi bisa waktu dan tenaga kita. Kita bisa doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau bisa nabur dengan uang, enggak apa-apa. Atau berbicara materi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa, ya enggak apa-apa. Tuhan yang tahu, dan Tuhan dan Bapak Ibu Saudara yang tahu isi hatinya Bapak Ibu. Kita enggak bisa menilai, saya Bu Tommy, pelayan Tuhan gak bisa menilai kedalaman isi hati Bapak Ibu. Tapi saya berkata hari ini jadi berkat buat orang lain. Karena diberkat untuk menjadi berkat. Kalau nabur pasti nuai. Saya selalu gitu. Kalau nabur pasti nuai. Kapan nuainya gak tahu. Tapi dalam taburan kita pasti itu tumbuh dan berbuah. Itu janji firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Identitas pengikut Kristus apa? 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. A-nya huruf besar. Sebab kamu kudus, sebab Allah kudus. Ya, hendaklah kita suci dalam berpacaran. Hendaklah kita suci dalam keuangan. Hendaklah kita suci dalam pergaulan.
Dan semua ini harus kita miliki. Kenapa? Karena Yesus yang memahami kita adalah kudus atau suci. Jadi kalau tadi pertama bicara keberanian, yang kedua bicara karakter, yang ketiga berbicara kekudusan atau kesucian. Setelah kita diselamatkan dan diampuni, kita harus mau berjalan dalam kesucian Yesus setiap hari. Enggak bisa sewaktu-waktu. Tapi every day, setiap hari, kita berusaha terus untuk hidup benar. Walaupun mungkin ada yang berkata, enggak bisa Pak, mesti ada jegleke, mesti ada meleset. Enggak apa-apa, tapi kita mau. Oh iya, tahu, bukan malah diterjang. Cara berjalan kesucian Yesus, yang pertama hidup melekat dengan Tuhan setiap hari. Wajib ini. Cara yang pertama adalah hidup melekat dengan Tuhan setiap hari. Kita tidak mampu hidup suci dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan itu maha suci, maka kita harus nempel dengan Dia yang maha suci. Harus nempel terus. Saya kasih contoh. Ada sebuah besi, pengen dijadikan magnet. Pengen ada daya magnetnya. Caranya gimana? Dia digosok terus dengan magnet. Nanti lah punya daya magnet. Bapak yang ngerti, yang bekerja, yang dalam bidang gini ngerti. Caranya gitu, digosok terus dengan magnet. Nanti punya daya magnet besi itu. Terus setiap hari. Sama seperti kita. Kalau ingin hidup yang suci, yaitu nempel tadi sama Yesus setiap hari. Enggak sewaktu-waktu. Enggak pas butuh saja cari Tuhan. Enggak pas ada kesulitan saja doanya sungguh-sungguh. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Pas butuh dicari terus Tuhan. Bangun jam 3 doa, jam 5 doa lagi, jam 7 doa lagi, 9 doa lagi. Terus sepanjang hari doa terus. Puasa terus. Puasa 3 hari gak dijawab, 7 hari, 1 bulan, setengah tahun puasa terus. Karena ada masalah. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Ada masalah, datang ibadah diikuti terus semua jam-jam ibadah di gereja diikuti, online ikut semua, punyanya gereja lain ikut semua, dengar firman. Tapi setelah dapat pertolongan Tuhan, setelah disembuhkan mungkin, lupa sama Tuhan yang menyembuhkan. Kasihan loh Tuhan itu, kayak ban serep. Tahu ya ban serep ya, kalau naik mobil itu kan ada ban serepnya. Dipakai apa? Waktu apa? Ban utama? Gembos. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai ban serepmu Bapak Ibu. Tapi kan jadikan Dia yang terutama dalam hidupmu. Bukan pekerjaanmu, bukan duitmu. Bukan pasanganmu, bukan anakmu, bukan orang tuamu yang terutama. Dia yang terutama. Yang kedua, cara berjalan dalam kesucian Yesus adalah cepat bertobat. Kita semua bisa salah. Namanya manusia ada plus, ada minus. Ada lebih, ada kurang. Tapi kalau pas kita minusnya, pas kita lagi kurangnya, cepat bertobat. Cepat segera bangkit. Sama seperti di dalam Alkitab. Daud, Raja Daud pernah tahu kasusnya dengan Batsyeba. Ketika dia berbuat salah dan ditegur, dia segera bangkit minta ampun saat itu juga. Tapi banyak raja-raja yang lain yang gak seperti itu. Saul contohnya, ditegur malah marah. Malah mau bunuh Daud. Ingat kasus itu, saya gak usah buka itu kelamaan nanti. Gak pulang-pulang. Ketika kita berbuat salah, ditegur, segera bertobat. Mungkin ada hamba Tuhan yang menegur kita, atau teman yang menegur kita. Segera bertobat, segera bangkit. Bukan malah hidup di dalam dosa, hidup di dalam enak-enakan di sana. No, segera bangkit Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tegas terhadap dosa. Kita nggak boleh kompromi sedikit pun tentang dosa. Kalau kita sedikit ini nggak apa-apa deh kelihatannya. Dosa kayak gini loh ya nggak apa-apa. Ngomel-ngomel kayak gini dikit loh ya nggak apa-apa. Marah dikit, kalau nggak dimarahin loh karyawan kita gimana nanti kerjanya. Kompromi. Ada beberapa hal yang kita kompromi. Kita nggak boleh, kita harus tegas terhadap dosa. Karena kalau kita kompromi
kelihatannya kecil, maka pelan-pelan dosa akan menguasai kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan ini, kita nggak bisa hidup dengan dua Allah. Nggak satu Mamon dengan satu Yesus, nggak bisa. Satulah satu. Kalau Mamon ya Mamon, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Hari ini hidup kita jangan dikuasai dengan Mamon. Harus dikuasai dengan Yesus. Supaya kita nggak kecewa di belakang hari. Hari ini siapapun kita bisa buat saat pernah jatuh. Saya ajak ayo kita bangkit kembali. Dan katakan kita ingin menang atas dosa bersama dengan Tuhan. Maka kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya kemenangan akan masalah kita. Tetapi kemenangan atas dosa ini yang jauh penting. Karena kita akan masuk dalam kerajaan surga nantinya ya. Kesimpulannya pengikut Yesus sejati harus memiliki identitas benar sebagai pengikut Yesus. Miliki keberanian seperti Yesus. Miliki karakter seperti Yesus. Dan miliki kesucian seperti Yesus. Kita lihat satu video singkat aja. Menurut saya lucu. Gitu. Supaya kita dapat sesuatu. Well, singer, pemain musik boleh, juga siap. Suaranya nggak masuk ya?กับใครเลยจริงเหรอไม่งั้นฉันจะเป็นเพื่อนคนเดียวของแกเหรอโอ้กล้วยเพื่อนไม่ได้หาง่ายจริงๆด้วยทำไงดีอ่ะแกก็ต้องหาเรื่องคุยสิเธอเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมเธอเราชื่อหุ้ยนะนี่เมื่อคืนได้ดูอีลอนมัสก์พอจรวด SpaceX ไหมแล้วมันเจ๋งมากเลยที่เราสามารถนั่งจรวดขึ้นไปในอวกาศแล้วกลับมาจอดบนโลกได้ด้วยมันคืออะไรอะสตาร์วอร์ภาคใหม่หรอยากไปคุยเรื่องทั่วไปสิเธอเราชื่อหุ้ยนะพูดถึงอาหารรู้เปล่านาซากำลังผลิตอาหารบนยานอวกาศที่มาจากอึของนักบินเองคุยเรื่องทั่วไปและใกล้ตัวเธอเราชื่อหุ้ยนะรู้ไหมซีหลอกหนังสือทั้งเล่มมันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ค่อยมีคุยเรื่องทั่วไปที่ใกล้ตัวและใครๆก็รู้จักInstagram ใช่ไหมเขาเมากันว่าที่นี่ทำรายได้ถึง 80,000 ล้านบาทในปี 2017 เลยนะรู้จักกงยูใช่ไหมรู้ไหมว่าพ่อกงยูเป็นนักเบสบอลนะซึ่งวงการเบสบอลของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นกรณีศึกษารู้จักณเดชน์ใช่ไหมจริงๆบ้านเกิดณเดชน์มีประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่น่าสนใจมากเลยนะคุยเรื่องทั่วไปและใกล้ตัวที่ใครๆก็รู้จักและทุกคนใช้ง่ายๆตรงๆอย่าคอมเพล็กซ์แมสฉันแมสก็หนีไม่ได้แล้วแกต้องทำไม่งั้นไม่มีเพื่อนแกบอกมาเลยตรงๆดีกว่าว่าจะให้พูดเรื่องอะไรMKพัทมันไม่ง่ายๆตรงๆไปหรอวะMKพัทเอางี้เลยเหรอแกต้องปล่อยวางเอางี้เลยเหรอโอ้ยกูขอซับซ้อนมาหลายนาทีแล้วเนี่ยนี่เธอโอนเงินผ่านแอปเคพัทเป็นไหมอ๋อเป็นดีเดี๋ยวสอนให้นี่ชื่ออะไรนะเคยฉันไม่เป็นได้ไงเขาใช้เป็นกันหมดอ่ะมันง่ายมากเลยมาถ้ามีอะไรไม่เข้าใจแอดเฟรนด์มาก็ได้นะน้องๆเราจะซื้อขายกองทุนรวมผ่านแอปนี้ได้ยังไงเรื่องกองทุนเนี่ยพี่
พี่ยังคุยกับผมอยู่ยาวเลยพี่ ขอจ่ายด้วย QR code ผ่านแอปได้ไหมป้า โหน้องนี่ล้ำมากเลยนะป้าชอบ เรียนที่ไหนเนี่ย 许多客户都在这里使用 QR Pass，你也可以和方便的利用阿里赔微信付款。喂，这位小姐，你讲的中文好标准哦，有兴趣过来我公司工作吗？เธอเขาจะจ่ายบินค่าไฟผ่านแอปนี้ได้ไงอ่ะ บินค่าไฟเธอแพงจังอ่ะมาอยู่หอเดียวกับเราไหมจะได้ประหยัดไง แกขอบคุณมากนะ ฉันพัสมิตรภาพกับคนอื่นๆได้แล้วอ่ะ เอาอีกแล้ว แกพูดให้ง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหม ฉันมีเพื่อนเคพัสจบนะ โห แกแมสแล้วว่า Thank you. Ya. Beraninya bukan berani asal nekat. Tadi kan pengen berani berteman, tapi ngomongnya ketinggian, gak ngerti apa yang dibicarain. Tapi berani yang penuh dengan hikmat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyembah Dia. Seumur hidupku Masuk dalam rencanamu tepat
Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan sangat jelas. Mari saudaraku, jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya kulitnya aja, hanya KTP-nya aja Kristen. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan kekristenan. Tidak mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kita. Jangan saudaraku ya. Kita harus tampil beda. Jangan sama dengan dunia. Jangan saudara iri dengan dunia. Ya. Orang dunia, orang Kristen tapi yang masih hidupnya di dalam maksudnya kebiasaan dengan karakternya dunia, saudara iri. Orang itu kok enak ya, kayak ngono kok gak popo ya. Jangan saudaraku. Ya, pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Harus waspada saudaraku. Hari semakin hari kita masuk di dalam akhir zaman. Harus kita mempersiapkan diri kita. Harus kita tata hidup kita. Oke, masa lalu kita mungkin gak baik. Tapi sekarang dan untuk yang ke depan kita tinggalkan yang lama. Kita harus menuju, mata kita tertuju dan terfokus kepada kerajaan sorga. Kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perpanjangkan ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Naik di hadirat-Mu Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, firman-Mu yang menasehati kami. Firman-Mu yang mendidik kami. Firman-Mu yang mengajari kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menegur kami Tuhan. Kami tangkap firman-Mu. Kami renungkan dan kami pulang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau sama Tuhan dengan dunia ini. Kami mau tampil beda. Roh Kudus tolong kami. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami anak-anak-Mu ini. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu, di
di dalam jalan kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih. Dan Kamu berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang melayani prokes, dan kami semua yang ada hadir pada pagi hari ini. Bahkan juga jemaat-Mu yang sebentar sore mereka ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Pribadi lepas pribadi kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu ini mempunyai roh lemah lembut, mempunyai roh rendah hati Tuhan. Kalau kami ditegur oleh firman-Mu, kalau kami ditegur oleh sesama kami Tuhan, kami boleh mempunyai Tuhan hati yang lembut. Kami bisa menerima Tuhan, bahkan kami berubah Tuhan. Dan kami tidak Tuhan Yesus memberontak Tuhan, khususnya terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah dengan selamat sejahtera, pertemukan kami Tuhan untuk minggu yang berselanjutnya ke depan Tuhan. Untuk kami berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman saudara.